Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, tentunya masih membahas mengenai semangat reformasi kepolisian yang betul-betul diharapkan oleh publik, tidak hanya seremonial saja, tidak hanya simbolik saja, tapi benar-benar dilaksanakan secara nyata. Pak Bambang, apa kemudian perbedaan dari tim yang dibentuk oleh Kapolri, kemudian komisi yang dibentuk oleh Presiden? Bukankah sebelumnya juga sudah ada seperti Kompolnas dan juga lembaga-lembaga lain yang juga ikut turut mengawal bagaimana kepolisian ini bekerja gitu, Pak? Jadi bagaimana pembagian perannya nanti? Ya, kalau saya melihat memang upaya melakukan reformasi Polri saat ini yang terjadi beberapa waktu ini merupakan evaluasi bukan hanya pada Polri, tetapi juga pada peran Kompolnas gitu loh. Artinya mau tidak mau tidak bisa dipungkiri bahwa peran Kompolnas dengan struktur dan kewenangan yang ada ini belum maksimal. Makanya upaya untuk meningkatkan peran Kompolnas, kemudian memberikan tambahan kewenangan maupun memperkuat kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas ini tidak bisa dilakukan oleh Polri, tetapi ini menyangkut terkait dengan struktur di awal terkait dengan undang-undang Polri misalnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala negara. Makanya perlu tim reformasi yang dibentuk oleh kepala negara, Presiden sebagai kepala negara. Sementara tim reformasi yang dibentuk oleh Kapolri ini sangat terbatas, hanya upaya untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di internal saja yang tidak bisa menyangkut terkait dengan kewenangan-kewenangan di luar internal Polri, seperti juga dengan Kompolnas tadi, seperti itu. Belum lagi terkait dengan terkait dengan criminal justice system, terkait dengan KUHAP misalnya yang sekarang ini masih dibahas. Ini kan harus negara yang hadir, seperti itu kan. Oke, Pak Bambang, kalau kemudian ini nanti kewenangan atau perannya terbatas ya dari tim internal yang dibentuk oleh Kapolri, tapi nampaknya keterbatasan ini kan justru sudah menyentuh langsung ke core-nya, Pak, ke intinya, kepolisian itu sendiri. Lalu siapa kemudian yang akan masuk dalam susunan tim bentukan Kapolri ini, Pak? Kan sudah terbentuk, ada 52 perwira tinggi dan perwira menengah sudah dibentuk oleh Kapolri 2 minggu kemarin. Itu yang mereka yang akan bekerja. Memang tim yang dibentuk Kapolri ini tentu akan masih dipersepsi negatif oleh masyarakat, karena tentu tidak sulit untuk menghindar dari asumsi bahwa tidak mungkin menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, seperti itu kan. Makanya ini adalah upaya pembuktian bagi Jenderal Listio bagaimana membuat reformasi Polri ini benar-benar konkret dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kalau hanya sekedar normatif, seremonial saja, ini akan menjadi blunder bagi kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, seperti itu. Makanya yang terpenting dalam waktu dekat ini, selagi Presiden juga membentuk tim reformasi Polri, ini Kapolri harus benar-benar bergerak lebih cepat, tidak hanya mendengar masukan-masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat seperti koalisi masyarakat sipil maupun yang lain-lainnya, tetapi juga segera melakukan aksi-aksi yang lebih konkret. Tanggal 29 kemarin, Kapolri juga menerbitkan peraturan Kapolri 4 tahun 2025 tentang penanganan aksi penggunaan kekuatan terkait dengan aksi, seperti itu. Tapi itu saya rasa juga menjadi salah satu upaya Polri untuk merespon seperti itu. Baik Pak Bambang. Pak Arief mungkin singkat merespon mengenai tadi dinilai Kompolnas struktur dan perannya belum cukup maksimal. Dan kira-kira dari pertemuan kemarin Senin, Pak, Kompolnas juga menangkap apa yang kemudian bisa direalisasikan. Jangan normatif lagi. Yang terdekat apa, jangka menengah apa, dan jangka panjangnya seperti apa untuk reformasi kepolisian? Ya, kembali tadi kami sampaikan, memang ada 3 hal yang perlu reformasi di Polri itu. Kan sudah sama-sama kita ketahui di bidang peraturan
Mas Bambang tadi sudah menyampaikan instrumental ya, kemudian di bidang struktur dan bidang budaya. Nah, budaya ini yang paling sulit supaya tidak terjadi seremonial. Ini yang paling sulit, harusnya yang lebih implementatif. Nah, sepanjang pengalaman kami tadi Mbak Ana juga sudah tanya kenapa kok Kompolnas saran masukannya tidak berdampak langsung. Karena kalau kami perhatikan apa yang kami sampaikan itu, yang di Kompolnas sampaikan kepada Polri itu hanya yang di permukaan saja. Jadi ibarat teori gunung es cuma simptomnya saja. Tapi yang di bawahnya tidak. Nah, kalau kami boleh menambahkan ya. Jadi memang harus jangka pendek itu yang harus ditingkatkan, jangka menengah dan jangka panjang itu harus bisa lebih implementatif. Kami bisa membagi 3. Pertama, masalah pelayanan ya. Pelayanan itu singkat, Pak Arief. Pelayanan kepolisian yang paling banyak di bidang reserse sama lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah penanganan kegiatan masyarakat yang ada demo-demo tadi. Ya, yang ketiga adalah internal Polri itu sendiri. Baik Pak Arief, kita harapkan betul-betul bisa dilaksanakan, tidak hanya normatif dan seremonial saja. Terima kasih untuk perbincangan malam hari ini Pak Arief Wicaksono, Ketua Kompolnas, dan juga Pak Bambang Rukminto sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.